dan rahmat. Karena Allah berfirman, "Fa idza quriyal Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Jika dibacakan kepada Al-Qur'an, maka dengarkan dia secara sungguh-sungguh, simaklah, menyimaklah dengan baik. Dengan demikian agar kamu dirahmati, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu sikap yang pertama. Yang kedua, mahjura terhadap Al-Qur'an adalah tidak memindahkan halal haramnya, walaupun dia yakini dan dia baca. Jadi kita semua ini rajin baca tadarus, menamatkan Al-Quran. Apa artinya kalau tamat Al-Quran maka semua ayatnya pernah kita baca, apalagi kalau sudah menyempatkan baca terjemahnya. Tetapi tidak berupaya mengambilnya menjadi panduan untuk menata mana yang boleh dan tidak boleh kita lakukan, mana yang hak dan bukan hak yang tidak boleh kita ambil, mana yang benar dan mana yang tidak benar. Tidak peduli. Kalau dia melakukan sesuatu yang hak, kebetulan hak. Ini namanya mahjura terhadap Al-Quran. Kemudian ciri yang ketiga dari mahjura adalah tidak menjadikan Al-Quran di dalam menetapkan kaidah-kaidah beragama, kaidah dasar, usuluddin. Ini biasanya lebih kena kepada para pengambil kebijakan dan para akademisi. Kadang-kadang mendahulukan akal pikirannya daripada memegang dalil naqli di dalam menetapkan aturan. Ya, sautun nida misalnya, ya, panggilan untuk menuju masjid, bahasa Indonesianya azan. Kalau didahulukan pikiran, ya azan bisa mengganggu. Tapi kalau didahulukan keyakinan, maka azan adalah memenuhi panggilan Allah. Dia adalah panggilan Allah dan wajib dipenuhi. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang yang beriman, segera penuhi panggilan Allah dan Rasulnya jika engkau dipanggil, karena panggilan itu demi kehidupan, bukan demi mengganggu kamu. Kemudian yang keempat, mahjura itu kalau tidak memikirkan apa sesungguhnya yang dikehendaki oleh Allah menurunkan Al-Quran ini, padahal di dalamnya jelas. Satu saja ayat, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi jelas itu Al-Quran. Dia adalah petunjuk bagi manusia. Untuk bisa menjadi petunjuk, dia sendiri menjadi hidayah, hudan. Dia sendiri menjadi bayan, menjelaskan petunjuk itu. Bayyinatin minal huda wal furqan. Sesudah itu dia menjadi garis tegas pemisah. Ini hitam, ini putih, ini benar, ini salah. Quran seperti itu tugasnya. Karena itu jangan ragu terhadap Al-Quran dan bersikaplah istiqamah di dalam memahami. Yang kelima, mahjura ketika tidak menggunakan Quran sebagai sifat, penawar. Padahal Quran itu diperuntukkan oleh Allah, salah satu diantaranya adalah penawar. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa' wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran itu apa yang di dalamnya ada syifa, penawar, dan menjadi rahmat bagi orang yang beriman. Kita sekarang banyak salah di dalam menyikapi. Kalau hatinya gelisah, dia cari hiburan. Hiburannya apa? Ya, lari ke hobi-hobi, wisata, musika atau apa, yang semuanya variabelnya variabel yang materi. Padahal
yang sangat sederhana dan dijamin oleh Allah menjadi penawar adalah Al-Quran. Al-Quran Karim. Maka kita dianjurkan oleh Allah agar jangan menjadi orang yang mahjura terhadap Al-Quran. Memang Al-Quran menegaskan bahwa sikap orang-orang manusia secara keseluruhan di dalam menerima Al-Quran itu ada 3. Kalau kita lihat dalam Al-Quran surah Fatir surah ke-35 ayat 32. Tsumma awrasna kitabal ladzina istafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan kitab ini kepada hamba-hamba kami yang kami pilih, tapi faminhum dzalimun linafsi. Ada di antara mereka yang justru dengan datangnya Quran dia menganiaya dirinya sendiri. Apa itu dzalimun linafsi? Tahu benar tidak mau dilakukan, tahu salah malah dilakukan. Iya rusabilal rusdi la yattakhidhu sabila. Ditunjukkan jalan lurus, dia tidak mau lewat jalan itu. Wa iya rusabilal ghayy yattakhidhu sabila. Dibilang ini jalan jelek, malah dia pilih jalan itu. Itu dzalimun linafsi. Wa minhum muqtasid. Ada juga yang pas-pas. Muqtasid standar, ya lumayan lah. Tapi ini perlu hadirnya Ramadan ini perlu mengangkat kemampuan kita membuat puasa kita berkualitas. Jadi jangan muqtasid, jangan standar-standar. Melakukan kewajiban, dorongannya adalah agar kewajiban itu menjadi nikmat bagi kita. Jadi iman itu menjadi nikmat bagi kehidupan kita. Jangan sekedar menggugurkan kewajiban. Salat karena wajib 5 waktu, maka dilakukanlah salat untuk menggugurkan kewajiban. Puasa begitu dan seterusnya. Harus lebih dari itu, mampu merasakan bagaimana nikmatnya orang salat, berdialog dengan Allah, mengadukan hajat kita kepada Allah, dan menikmati ibadah itu dengan nikmat keimanan. Itu lebih nilainya. Sama juga ibadah-ibadah sunnah. Jangan karena fikih bilang kalau sunnah itu dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Kita pilih yang nomor 2, karena tidak apa-apa ditinggalkan saja. Padahal ada kebaikan yang banyak di dalamnya. As-salatu qabla subhi khairu minad dunya wa ma fiha. Misalnya contoh. Salat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan segala isinya. Itu salat sunat. Kalau kita pilih yang definisi kedua tadi kan sunat, tidak apa-apa, tidak usah ditinggalkan. Tidak dapat pahala dunia yang lebih baik, yang lebih baik dari dunia dan isinya. Salat lail, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Dari sebahagian malam bertahajudlah kamu di dalamnya. Mudah-mudahan dengan tahajud yang sebagai nawafil bagi kamu itu ibadah nafilah, asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Allah mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Itu amalan sunnah, boleh ditinggalkan, tapi dengan melakukannya Allah menjanjikan kita maqam. Jadi begitu motivasi kita, apalagi di bulan Ramadan yang dijanjikan oleh Allah. Siang dan malamnya mengandung rahmat, siang dan malamnya mengandung ampunan. Harusnya kita mengejar itu. Di sebagian hadis mengatakan amalan sunnah yang dilakukan di bulan Ramadan dilipatkan 10 kali lipat. Amalan wajib dilipatkan 70 kali lipat. Betapa Allah mendorong kita untuk menangkap momen yang diberikan kepada kita ini di bulan Ramadan. Kita mau terima atau tidak? Itu tandanya kita bersyukur kepada Allah bila kita ingin menerima. Tadi yang ketiga adalah sabiqu bil khairati biidznillah. Orang menerima Quran dengan menjadi pelopor al-khairat, pelopor semua bentuk kebaikan. Adanya yang baik pasti dia di depan. Mau mengomandokan kebaikan dia di depan.
melaksanakan kebaikan dia yang terlibat di situ. Jadi amalan-amalannya terukur dengan ukuran-ukuran kebaikan. Amilus sholihah. Ini namanya paham dan peduli terhadap Al-Quran. Karena itu bapak-bapak hadirin, ibu-ibu hadirat rahimakumullah, mari kita mendidik diri kita untuk bersahabat dengan Al-Quran. Dibacakan, didengar dengan baik. Membacanya sendiri harus dibaca dengan tartil. Allah sendiri menurunkan kepada Rasulnya, kepada Muhammad Rasulullah SAW itu menurunkan Quran secara bertahap, dan Allah bilang saya membacanya dengan membaca tartil agar kamu tenang kepadanya. Itu Rasulullah. Itu kritik ketika orang kafir berkata, kenapa ini Quran tidak diturunkan sekaligus kepada Muhammad? Lalu Allah menurunkan firman-Nya dalam Al-Quran surah ke-25 ayat 32 itu. Kami menyampaikannya bertahap kepadamu agar mengukuhkan hatimu, dan kami membacanya dengan tartil. Jadi Jibril kalau datang membawa Quran kepada Rasulullah itu disampaikan secara tartil. Lalu Rasulullah sendiri diperintahkan untuk melakukannya, menjalankannya, membacanya secara tartil. Dalam Al-Muzammil ayat 4, kalau beliau disuruh salat lail, qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Setengah dari malam itu dan bacalah Quran secara tartil. Jadi bersahabat dengan Quran tadi, mendengar dengan bagus, membacanya dengan tartil. Kemudian yatluna kitabah haqqa tilawah, membaca kitab dengan sungguh-sungguh membaca. Sungguh-sungguh membaca itu memahami isinya, mengkaji apa maunya, dan berupaya menjalankan apa yang diperintahkan di dalamnya. Mari kita menjadi orang-orang yang cinta Quran, dan mudah-mudahan kita tidak termasuk dari golongan orang-orang yang dikeluhkan oleh Rasulullah SAW. Inna qaumin takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Nauzubillah tsumma nauzubillah min dzalik. Di ujung zaman yang edan ini, mari kita membina ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keistiqomahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu salah satu di antara sifat orang bertakwa. Sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Orang takwa itu penyabar, sabirin, sadiqin, selalu pelopor kebenaran, wal qanitin, selalu berada di garis ketaatan, wal munfiqin, selalu berinfak, wal mustaghfirina bil ashar, dan selalu bangun di waktu malam, di waktu sahur untuk beristighfar. Itu antara lain yang bisa kita sampaikan. Demikian bapak-bapak hadirin, ibu-ibu hadirat rahimahullah, mudah-mudahan Ramadan yang kita nikmati ini benar-benar dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya, sehingga kita dapat memperoleh berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.